Halo Kak Wulan, gimana nih kabarnya? Baik, seperti yang Baik. kamu lihat, sehat dan happy. Asik. Baru-baru ini kayaknya lagi syuting film baru ya? Lagi persiapan series baru lebih tepatnya. Sebenarnya persiapan satu series, satu film bebarengan, tapi syutingnya di waktu yang berbeda. Yang series ini udah mau syuting tanggal 26. Tanggal 26 ini kita mulai syuting komedi, drama komedi untuk salah satu OTT. Abis itu lanjut di satu film drama mengharu biru untuk bioskop. Oke. Tuh, lagi itu sebentar. Oke. Terus aku dengar-dengar nih, Kak Wulan katanya lagi main film horor ya? Horor yang mana? Horor dari mana? Iya, bukan lagi main, malah udah selesai syuting dan mau tayang. Filmnya nih tentang apa sih? Film horor berikutnya dari aku ini pendekatannya lebih ke urban legend. Ya ini, ting ning danyang mahar tukar nyawa. Ya kan, itu kan kita sering banget denger di sekitar atau lingkungan kita kalau ini tuh ada persugihan, ada orang yang persugihan, terus dealing with the satans yang kayak gitu-gitulah untuk kepentingan duniawi gitu. Jadi cerita Danyang ini ada satu pemuda bernama Galang, tidak disetujui oleh orang tua gadis yang dia cintai gitu. Akhirnya untuk merebut dan mendapatkan gadis ini, dia melakukan persugihan. Tapi kemudian akhirnya ada kesulitan untuk dia melakukan persugihan ini karena istilahnya ada tumbal, sehingga dia harus melakukan seperti tukar tumbal atau tukar mahar untuk ini semua yang dia inginkan bisa terjadi. Jadi inti sinopsis pendeknya kurang lebih seperti itu. Oke, berarti ini filmnya tentang kurang lebih pesugihan ya Kak? Tentang persugihan. Tentang pesugihan. Tapi persugihan berlatar belakang drama keluarga yang lumayan cukup kental. Boleh nggak Kak di-spill dikit peran Kak Wulan tuh di film Danyang ini tuh sebagai apa dan bagaimana? Peranku namanya Dasmi. Dia ibu dari gadis yang dicintai oleh Galang tersebut yang tidak aku restui. Kenapa tidak aku restui? Ya menurut aku bibit-bibit dia tidak setara dengan saya dan keluarga saya. Aduh, berat ya Kak ya? Ya kurang lebih itulah peran si Bu Dasmi ini. Dia ingin yang terbaik buat anaknya di masa depan gitu. Jadi dia tidak melihat itu ada di sosok Galang ini, jadi itu tidak bisa terjadi lah gitu. Oke. Terus untuk peranin karakter Bu Dasmi ini, Kakak tuh ada special treatment nggak sih? Aku senengnya waktu syuting ini lumayan bisa fokus dan konsentrasi penuh sama peran tanpa ke-distract hal-hal lainnya gitu, karena waktu itu lagi pandemi, kita syutingnya terus ada bubble yang kita bentuk. Jadi kita nggak boleh keluar masuk set. Kayak sekarang ini kan kalau aku syuting sebulan di luar kota, seminggu sekali kita boleh pulang ketemu keluarga atau keluarga boleh datang gitu. Kalau ini kan nggak boleh karena ya lagi pandemi waktu itu, lagi corona lagi parah-parahnya waktu itu. Jadi persiapan khususnya malah lebih ke ya pastinya kalau untuk perannya sendiri kita udah melalui reading dan lumayan lama sih persiapannya, kayak readingnya tuh 3 minggu sampai 1 bulan kalau nggak salah. Terus ya itu tadi kita berada di bubble sehingga kita bisa fokus dan konsentrasi karena kita berada di bubble tersebut kan. Mungkin kalau khususnya untuk project ini yang harus lebih dipersiapkan adalah mental, karena waktu itu lagi masa corona. Di situ kayak baru kembali syuting lagi di masa corona ini akan seperti apa ya gitu, dan dibentuk bubble ini berarti menerima project ini gue nggak bisa pulang nih gitu sama sekali, even pada saat break gitu, yang bukan giliran aku atau ada aku gitu. Jadi persiapan mental, cuman di sisi lainnya jadi kita bisa fokus di pekerjaan. Alright. Terus aku mau nanya lagi nih Kak, Kak Wulan kan udah meranin berbagai banyak film nih dari genre romance, komedi, terus action. Kayak ada nggak kesulitannya yang menurut Kak Wulan pribadi? Sebenarnya it's not about the genre ya kalau buat aku. Kesulitannya adalah
perannya itu sendiri gitu. Bagaimana kita bisa menghidupkan peran, karena kan hanya genre kan, ada komedi, drama, tapi kan penokohan yang di dalamnya itu yang harus kita wujudkan dan kita hidupkan supaya believable gitu kan. Kalau ceritanya atau genrenya kan memang itu istilahnya kerangkanya gitu kan. Jadi pendalamannya adalah lebih yang melatar belakangi keadaan kita saat itu sebagai Wulan gitu. Yes. Jadi akhirnya kadang-kadang suka di project ini gue bisa lebih fokus di project ini. Gue kayaknya harus pakai metode ini karena gue lagi begini gitu. Jadi it's not about the genre sih kalau gue, adalah bagaimana kita bisa mewujud dan menghidupkan tokoh yang diberikan terhadap kita di genre apapun film itu. Okay. Ya mungkin ekstranya kalau main film horor atau action ada fisik, ada apa namanya tantangan fisikalnya gitu, karena mungkin harus berlari-lari, mungkin harus yang melakukan hal-hal yang mungkin di film drama atau komedi tidak gitu, lebih capek lah gitu. Okay. Capek bukan secara mental ya, kalau secara mental kan kita lebih secara fisik capeknya gitu. Oke, tapi untuk Kak Wulan sendiri nih, percaya nggak sih sama hantu? Percaya nggak percaya? Percaya. Percaya nggak percaya? Percaya ya. Terus selama proses syuting ada nggak Kak hal-hal mistis atau hal-hal yang kurang mengenakan terjadi waktu proses syuting? Kalau selama proses syutingnya enggak sih, enggak. Cuman memang ada satu lokasi yang nyeremin banget sih, nanti kalau kalian nonton tuh ada adegan di mana kita melakukan ritual untuk tuker mahar itu. Ya kan, itu kita syutingnya tuh di sebuah goa. Ini bukan goa set ya, tapi memang goa beneran gitu. Terus karena kan kalau kita lihat dari trailernya itu kan ini lebih ke bukan di sebuah kota metropolitan, sebuah kota besar, tapi memang di sebuah desa gitu kan. Jadi vibes-nya aja tuh di goa itu, di desa yang tidak arah pandang kita tidak ada manusia dan rumah lainnya, hanya si goa itu. Terus setnya tuh waktu itu dikasih obor-obor, jadi kan gelap banget kan tuh, hanya dari obor-obor itu. Jadi udah dititip-titipin pesan, nanti pas di situ jangan aneh-aneh, jangan ngomong-ngomong macem-macem, jangan latah. Kalau ke tim makeup sama kostum kan suka latah ya, hal-hal seperti itu gitu. Oke, berarti udah ada warning-warningnya. Udah ada warning-warningnya. Oke. Terus ada nggak pesan yang pengen Kak Wulan sampaikan ke penonton nih, menurut pandangan Kak Wulan? Kalau dari sisi film ini, terutama tokoh Dasmi, mungkin ada baiknya kita boleh punya pemikiran atau punya keinginan, ataupun misalnya terhadap anak kita pingin yang terbaik buat anak kita, tetapi tetap kita tidak bisa memaksakan sesuatu gitu, atau menghalalkan segala cara buat sesuatu, karena itu ada konsekuensinya. Terus dari tadi kan ngomongin horor mulu nih Kak, ada nggak sih momen lucu atau nggak momen seru lah waktu syuting filmnya? Jajan paling kita lanjutin, ya kan? Jadi kalau kita lagi apa namanya kan masa pandemi tuh waktu itu kita udah stres lama di rumah gitu, kita balik lagi ke set, itu kan happy banget kan gitu. Itu momen pertama kali kita balik bekerja, kembali ke set gitu loh. Jadi it was a happy moment, kayak gitu. Terus apa namanya, tapi panas banget sih di Cirebon. Panas banget ya Kak? Panas banget, aku inget banget. Panas banget itu, waktu itu kita ada set adegan pertarungan, jadi berantem tuh, ya pertarungan antara si Galang sama apa sih, adu pancak silat atau apa, lupa aku. Itu kita dijemur lah di situ gitu. Tapi yang momen yang serunya adalah
Jajan. Jajan. Oke. Paling memorable itu ya jajan. Ya, jajan. Sama ya itu pertama kali lagi kita, itu kayaknya pertama kali aku balik ke set deh. Buat semua audiens nih Kak, kenapa sih harus nonton Dayang? Karena di banyaknya film horor yang ada, atau mungkin ada film yang menyuguhkan tentang persugihan juga gitu. Tetapi Danyang ini disutradarai oleh Fauzan Rizal, yang kita tahu sendiri film-film sebelumnya itu seperti Abrakadabra dan lain sebagainya, sehingga dia punya konsep berbeda, penyuguhan berbeda untuk film horor ini, dilatar belakangi dengan cerita keluarga yang kuat gitu, gambar yang indah, ya karena DP-nya juga Fauzan Rizal sendiri, sutradara itunya. Jadi it's gonna be something fresh di antara film-film horor lainnya yang ada gitu, di latar belakangi dengan yang tadi aku bilang, production value yang baik dan cerita urban legend konsepnya itself gitu. Oke, sekarang kita masuk ke games nih Kak. Apa gamesnya? Untuk games pertama nih, ini Kakak cuma jawab pertanyaan aja sih. Oke. Tapi Kakak harus milih antara A atau B. A. Oke. Apakah Kawulan pribadi percaya pada hal-hal mistis seperti pesugihan? Saya nggak percaya. Nggak mau percaya tapi kayaknya ada deh. Bingung dijawabnya gimana tuh. Percaya deh. Percaya? Oke. Oke, yang kedua nih, Kakak milih A atau B? B. B. Biar adil, tadi udah A, sekarang B. Oke. Yang kedua, lebih takut ketemu begal atau danyang? Begal kali ya. Kenapa tuh Kak? Kalau begal dia nggak pakai aba-aba, dia begal gue, nanti gue dicerurit atau apa gitu kan. Gue nggak, kalau reaksi gue pelan, tapi kalau danyang itu kan, kalau gue nggak ada urusan sama dia, gue nggak kepengen pesugihan, gue nggak pengen tuker mahar atau kan gue nggak ada urusan sama dia. Lu ngapain ganggu gue? Jadi dia kan hanya akan berurusan dengan orang yang mau berurusan sama dia kan. Oke. Oke, boleh. Oke, let's go. Sama ya udah lu sholat aja deh tuh. Lo zikir deh tuh deket-deket dia. Baca ayat kursi ya. Kan dia nggak munculnya kan pasti kan ada aba-aba tuh. Ada aba. Kali nggak tahu. Oke, last question Kak. Pilih A atau B? B lagi. B lagi. Apa yang Kawulan lakukan untuk bersantai setelah syuting film yang intens? Di rumah. Di rumah. Bener-bener di rumah, karena being at home is just very special for me because of jarang bisa terjadi yang kayak bener-bener di rumah berhari-hari gitu misalnya. Kayak nanti urusan kantor juga ntar dulu boleh kan, kadang-kadang kita kalau syuting udah harus yang urusan yang lain-lain, tapi ini ntar dulu, istirahat dulu, kembali menjadi bulan dulu, ingat-ingat bulan tuh siapa sih gitu. Kadang-kadang suka lupa ya. Ya itu harus di rumah kita sendiri, di mana kita melihat anak-anak kita, mengikuti keseharian mereka, dan ritual-ritual di rumah itulah pokoknya di rumah. Oke, di rumah berarti ya. Ritual tuker mahar. Enggak dong. Oke, ini last question ya. Ini pertanyaan yang paling banyak ditanya sama audiens Kak. Tips awet mudanya apa sih Kak? Ntar bentar lagi gue menua nih. Kan gravitasi itu terjadi. Nanti ini dong. Ya tapi we can look the best in our age gitu. Jadi bukannya nggak menua, pasti menua. Cuman mungkin menuanya bagus gitu loh. Nah menua yang bagus itu adalah memang dengan usaha gitu. Olahraga, tidur cukup di waktu yang tepat gitu. Tidur 7 jam tapi lo tidurnya mulai jam 3 pagi sama aja bohong gitu kan. Menjaga asupan dan apa yang lo makan gitu. Ya bolehlah sekali-kali makan junk food or whatever, but sehari-harinya tuh makan masakan rumah lah. Masakan rumah tuh ya nggak usah yang makanan clean eating sehat gitu, tapi masakan rumah yang sehat. Jangan terlalu banyak konsumsi gula, minyak yang kayak gitu-gitu. Gitu sih sebenarnya simple, tapi kalau dijalanin bener-bener berat loh. Rajin olahraga tiap hari,
Kalau lo nggak kalau lo nggak niat dan disiplin itu tidak akan terjadi. Jadi mungkin hal-hal itu kayaknya gampang banget disebut, tapi coba aja jalanin. Tapi begitu lo jalanin, ya itu dia, you will age gracefully. Asik. Age. Menua sih menua, tapi gracefully. Oke. Ini out of context nih Kak, tapi Kak Wulan makan gorengan nggak Kak? Kadang-kadang ya loh. Iya, tapi jarang banget. Jarang banget. Jarang. Okay. Masa nggak makan gorengan enak? Tapi jarang. Jadi misalnya gini, kayak lagi di lokasi syuting gorengan banyak tuh. Aku nanya dulu sama yang lagi makan, ini gorengannya enak banget apa enggak? Kasih Mbak biasanya, itu nggak akan gue makan. Okay. Tapi kayak tiba-tiba ada cireng yang asli Bandung yang kenyal banget, itu gue makan. 1 biji aja. 1 biji aja, oke. Oke Kak, paling itu aja sih dari kita. Terima kasih. Thank you so much. Mungkin bisa dikasih tahu kapan tayang? Saksikan film Danyang Mahar Tukar Nyawa 7 November di bioskop-bioskop kesayangan kamu. Yeay!